Bapak, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami dapat berkumpul untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Seperti yang Tuhan katakan, jikalau kamu hidup dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tidak ada kata berhenti berproses bagi kami sebagai murid-Mu, umat Kristus. Kami menyadari bahwa tugas seorang murid adalah terus belajar, mau terus berproses dan taat kepada Tuhan Yesus. Karena melalui firman Tuhan akan membentuk karakter kami, mendewasakan kami sehingga kami menjadi pelaku firman dan meneladani segala hal yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tidak perlu takut menjalani proses pemuritan sebab ada Roh Kudus di dalam setiap orang yang lahir baru, yang akan selalu menuntun kami dan mengajar kami dalam segala hal. Seperti dikatakan dalam firman-Mu, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah Kukatakan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan hari ini untuk berbagi firman. Biarlah firman itu yang akan dibagikan pada hari ini tertanam dalam hati yang subur, tanah kami yang dalam hati yang subur, sehingga berbuah banyak dan secara bertahap untuk merubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus doa yang kami katakan. Amin. Amin. Oke, sekarang Abah belajarkan mengenai penganiayaan. Topiknya berat-berat nih. Topik ini jarang dibicarakan. Padahal kalau kita lihat di Alkitab, penganiayaan itu merupakan bagian dari yang nyata dalam kehidupan kekristenan. Bahkan penganiayaan sangat melekat dengan kehidupan kekristenan. Jadi, tapi topik ini jarang sekali dibicarakan. Seharusnya dibicarakan sehingga kita bisa mengerti. Nah, di slide 2 di Filipi 1 ayat 29. Nah, ini kan dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, bahwa penganiayaan itu adalah bagian dari kekristenan. Kalau tidak pernah mengalami penganiayaan dalam hidup kita, maka sebetulnya kita belum menjalani kehidupan kekristenan kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan seperti itu. Jadi kayak misalnya kita hidup dalam satu keluarga, terus ada perbedaan agama, ya kan? Kita mau ke gereja, kadang-kadang misalnya, kenapa kamu mesti ke gereja, seperti itu kan? Itu kan, tapi itu penganiayaan yang levelnya rendah, gitu. Jadi kalau kita baca Alkitab, ada begitu banyak kesaksian tentang penganiayaan, dan itu sudah ada sejak di Perjanjian Lama, ya kan juga. Dan menurut saya itu penganiayaan yang pertama itu dialami oleh Habel, ya kan, oleh Kain yang menganiaya dia. Tapi kan Habel punya iman, ya kan. Dan juga banyak nabi-nabi di Perjanjian Lama seperti Yesaya itu juga mati sebagai martir. Tubuhnya itu kan digergaji, ya kan. Jadi itu bagian daripada kekristenan sebenarnya juga. Nah, kalau kita lihat di ayat berikutnya, Ibrani 11. Ini next. Ayat 32-35 dikatakan, apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila, ya kan, aku akan menceritakan tentang Gideon, Barak, Simon, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi, yang karena imannya telah melakukan kerajaan-kerajaan, yang mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan apa yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam perpeperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ayat ini berbicara tentang kemenangan atas kemenangan, ya kan? Jadi ini kalau bahasa Inggrisnya, who through faith subdue kingdom, with righteousness obtain promise, stop the mouth of lions. Jadi ini berbicara, ayat ini mengenai kemenangan after kemenangan, ya kan Pak?
dalam mengalami penganiayaan, tapi dia mengalami kemenangan dan kemenangan. Di ayat 35-nya, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada orang-orang yang disiksa tapi tidak mau dibebaskan, itu disebut martir. Jadi memang sengaja dia nggak apa-apa mati demi Tuhan. Ya kan? Jadi dia itu martir. Next slide. Ini tadi sudah masuk ya. Slide 36 sampai 37 itu ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ini yang dialami orang-orang di zaman Perjanjian Lama. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka menggembala di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan dalam celah-celah gunung. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikannya, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak akan dapat sampai kepada kesempurnaan oleh karena Kristus. Jadi kita perlu sadari bahwa penganiayaan itu adalah bagian utuh daripada kekristenan. Jadi welcome to the real world of Christianity. Ya kan? Artinya dari Perjanjian Lama kita sudah bisa lihat bahwa begitu banyak penganiayaan sampai dengan Perjanjian Baru dan sampai saat ini pun terjadi. Ya kan? Walaupun kita jarang mendengarnya karena bukan menjadi berita yang enak didengar. Ya kan? Jadi memang dia nggak terdengar sekarang. Kalau dulu kan memang orang mengembara, ya kan, zaman dahulu ya. Tapi kalau sekarang kan nggak terdengar. Ya kan? Nah, kalau kita lihat pengajaran kekristenan pada saat ini, kita perlu bertanya, apakah pengajaran ini itu telah lengkap, utuh apa tidak? Ya kan? Di gereja-gereja pernah nggak? Ya kan diajarkan mengenai topik mengenai penganiayaan. Kalau tidak mengajarkan mengenai penganiayaan pada kita, kita bisa tidak siap kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab memberikan suatu gambaran pada kita, loh kehidupan orang-orang beriman bukan hanya kelimpahan, sukacita, bukan hanya kemakmuran saja, tapi jangan diabaikan ada penderitaan sebagai bagian dari kekristenan. Nah, jadi Anda harus tahu, harus siap, ya kan? Dan ini topik juga sebenarnya harus juga disampaikan, ya kan? Kita tidak hanya berbicara tentang kehidupan kekristenan, ya kayak yang keberhasilan, tapi harus berbicara tentang Kristen suffering, ya kan, atau penganiayaan, karena supaya balance. Jadi supaya mengerti bahwa kehidupan kekristenan bukan hanya berkat dan berkat. Kita diberkati dengan berkat rohani dalam Kristus Yesus. Tapi di sisi lain ada kekristenan yang harus kita mengerti, yaitu bagian penderitaan atau penganiayaan. Ya kan? Jadi di Perjanjian Baru pun banyak kisah penganiayaan. Ya kan? Orang yang mati sebagai martir. Itu adalah orang yang mati karena dianiaya demi imannya. Jadi contoh dari Perjanjian Baru, coba di next slide. Ya. Di Kisah Para Rasul 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agung itu mendengar semuanya, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Jadi ini salah satu benar-benar yang dialami oleh nabi-nabi zaman dulu, ya kan? Jadi banyak penganiayaan yang mereka alami, ya kan? Masuk ke Mahkamah Agung, diadili, ya. Di 58 coba next slide-nya. Nah, Stefanus mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparkannya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang yang muda yang bernama Saulus. Jadi memang mereka
benar-benar mengalami banyak penganiayaan, even di perjanjian baru. Ya kan? Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan siksaan, api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada kamu. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi ayat-ayat ini memberitahukan kita tidak boleh heran atau gentar jika menghadapi penganiayaan. Ya kan? Jadi ini yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa kita tidak boleh gentar kalau mau menghadapi penganiayaan. Tapi tidak semua penganiayaan itu berujung martir. Jika Anda tidak mau menjadi martir, ya Tuhan juga nggak apa-apa. Ya kan? Karena manusia mempunyai will, ya, free will. Gitu kan. Bentuk yang penganiayaan paling mulia ya untuk Yesus Kristus adalah menjadi martir. Tapi yang paling ringan adalah kita diledek aja oleh keluarga. Ya kan, itu paling ringan. Ya kan? Jadi jangan heran kalau itu merupakan bagian daripada kekristenan. Namun tidak semua penderitaan yang dialami oleh orang Kristen itu penganiayaan, walaupun bentuknya penganiayaan, tapi bukan karena iman, ya kan, gitu loh. Menderita karena melakukan yang tidak benar, dan karena Anda menderita bukan karena penganiayaan, ya kan. Jadi Anda tuh menderita bukan karena penganiayaan sebenarnya, Anda menderita karena perbuatan Anda sendiri, ya kan. Dikatakan di dalam ayat ini, jangan ada di antara kamu, ini 1 Petrus 4 ayat 15, yang harus menderita karena mencuri, membunuh, penganiaya, orang yang mengusik-usik perkara orang lain. Anda mengusik-usik perkara orang lain, dan oleh karena itu Anda dianiaya. Ya, jangan salahkan orang lain, karena itu adalah hasil perbuatan sendiri, ya kan. Ada orang-orang yang kalau bikin khotbah terus langsung nyamber-nyamber kepada kitab-kitab yang lain, ya kan. Jadi yang ini gitu, nggak boleh compare, ya kan. Dan juga nggak boleh menyinggung, ya kan. Anda jangan menyerang agama lain atau kitab orang lain, dan karena kalau Anda dianiaya itu bukan karena Anda penganiayaan karena imanmu, tapi penganiayaan karena perbuatanmu sendiri, gitu kan. Ya kan, yang menjadikan Anda dianiaya. Jadi itu yang harus bisa dibedakan, penganiayaan karena iman, ya kan. Itu misalnya gini, misalnya iman kamu adalah orang Kristen, ya kan. Terus kamu misalnya merasa kamu diolok-olok, di apa gitu. Nah, Anda tuh itu bentuk penganiayaan, tapi itu part daripada mempertahankan iman, ya kan. Tapi nggak usah marah, ya kan, nggak usah marah, nggak usah membalas, gitu loh. Jadi itu kayak seperti itu, ya kan. Dan juga kalau menderita karena hidup dalam pedagingan, ya kan. Di ayat ini dikatakan di Roma 8 nih, ya kan. Sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi sebab keinginan daging adalah persekutuan dengan Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah, ya kan, karena kita hidup dalam dagingnya, gitu loh. Ya, artinya orang yang hidupnya sembarangan, tidak memperhatikan penguasaan diri, karena itu harus mendapatkan hukuman, ya kan. Ya kan, kalau misalnya Anda mencuri terus Anda masuk penjara, itu bukan penganiayaan, itu karena perbuatan Anda sendiri, ya kan. Mencuri milik orang lain, betul kan. Kalau Anda berantem, ya kan, terus udah gitu pukul-pukulan di tengah jalan, terus ada korban, Anda masuk penjara, itu bukan penganiayaan, itu karena tinggal ngaku sendiri, ya kan. Jadi itu harus dibedakan, ya kan. Jadi penganiayaan yang sesungguhnya itu sebenarnya ada di 1 ayat 2 atau Timotius 3 ayat 12. The next itu slide, ya kan. Jadi
Di situ disebutkan bahwa setiap orang yang ingin hidup benar dalam Kristus Yesus akan mengalami penganiayaan. Nah, orang seperti itu akan mengalami penganiayaan. Ya, kalau hidup yang benar ya akan mengalami, karena dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya akan jadi pelaku firman. Ya. Jadi itu yang sebenarnya kalau penganiayaan karena iman kita, ya itu betul, itu adalah karena mempertahankan iman kita. Jadi kita hidup dalam menjalankan sebagai pelaku firman. Ya. Nah, kenapa? Apa sih tujuan dari penganiayaan? Kenapa sih penganiayaan bisa terjadi? Karena dunia menolak Kristus dan murid-muridnya. Ya kan, di Yohanes 15 ayat 18, next slide, 18-20 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi sebenarnya dunia udah lebih membenci Yesus, ya kan? Maka dia lebih dulu membenci Yesus, ya kan? Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu, ya kan, sebagai pemiliknya. Nah, kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ya kan? Kalau misalnya kamu adalah pilihan Tuhan, ya kamu hidup sebagai pelaku firman. Ya, kalau dunia membenci Yesus, ya kan? Karena Yesus memilih kamu, pasti dunia juga membenci kamu. Gitu loh. Tuhan yang menyatakan ayat-ayat ini, jika Anda boleh hidup benar dalam Kristus dan dunia membenci kamu, nggak perlu resah, ya, karena Anda sudah melakukan hal yang benar, gitu. Karena nggak usah resah. Di ayat 20, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu, ya kan? Jikalau mereka telah menuruti kamu, menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ngerti gak nih? Ya kan, jadi gini, kalau mereka menganiaya aku, pasti dia juga akan menganiaya kamu sebagai muridku, ya kan? Tapi kalau mereka yang kita beritakan itu, dia menerima firman dan melakukannya, mereka juga akan menuruti perkataan daripada murid-muridnya, ya kan? Gitu. Jadi semua akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ya kan, jadi itu. Ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jadi jika dunia membenci Anda karena Anda melakukan hal benar, Anda harus bangga karena mereka membenci pribadi yang ada di dalam Anda. Jangan mencari perkenanan manusia, Anda akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Iblis dan antek-anteknya tuh tidak ingin melepaskan kuasa dan pengaruhnya atas dunia ini. Jadi jika dunia membenci Anda karena Anda melakukan hal benar, ya Anda harusnya sebenarnya bangga, karena mereka sebenarnya membenci pribadi yang ada di dalam diri Anda, ya kan, pribadi yang benar, ya kan. Jadi jangan mencari perkenanan. Kadang-kadang kita bilang, aduh kita mau ikut sama-sama deh bareng-bareng, ya kan, sama kelompok, ya, tapi akhirnya kita berjalannya di jalan yang, ya kan, yang salah. Nah, jadi kita benar-benar harus ada penguasaan diri. Jadi mereka mencoba melekatkan pengaruhnya dalam kekristenan yang sejati. Antek-anteknya nih Iblis, ya kan. Penganiayaan sejati adalah yang mempengaruhi dan menghalangi firman di dalam agar kita tidak bertumbuh. Ya kan, jadi pertama adalah karena kedua adalah mencuri firman yang ada di dalam diri kita agar kita tidak bertumbuh. Kan di Markus 4 ayat 14-17 tuh ada gini, penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga orang yang benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ya kan? Jadi tujuan penganiayaan itu bukan Anda, sebenarnya bukan tujuannya, bukan Anda, tapi firman yang ada di dalam diri Anda. Tujuan aniaya bukan dirimu, tapi firman yang Anda ada di dalam di dalam hati kita, di dalam diri kita, yang kita menjalankannya. Gitu. Jadi dia bukan personally hate you, tapi the way you live, ya kan, itu kan karena kamu live sesuai dengan firman yang kamu mengerti. Jadi mereka tidak suka melihat firman bekerja di dalam diri kita. Tapi kita tidak perlu takut karena firman dalam diri kita itu menghasilkan. Nah itu yang dia mau curi. Ingat gak Adam dan Hawa? Kan dia bilang kamu boleh makan semua pohon di iblis kan, di taman ini, ya kan, dan nanti kamu akan seperti mengetahui akan yang baik dan yang jahat kan. Iblis kan bilang begitu kan. Nah kalau kita mempunyai firman di dalam diri kita, kita menyadari kita nggak akan melakukannya, ya kan? Itu kan. Jadi yang mereka mau curi adalah firman yang di dalam diri kita. Karena bilang firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, kata Tuhan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Jadi itu alasan kedua. Alasan ketiga, untuk mencegah kita menjalani hidup yang saleh. Penganiayaan itu kan untuk mencegah kita untuk hidup yang saleh. Capek ya, ya kan? Kok saya terus-terusan menderita ya karena iman kita. Nah itu kan memang iblis maunya untuk mencegah kita untuk menjalani kehidupan yang saleh. Mereka tidak suka melihat kita menjalankan hidup yang saleh karena itu menggambarkan, mencerminkan pola hidup yang benar dan ilahi yang bertentangan dengan kehidupan yang mereka pelopori, kehidupan materi, mandiri dan kudus yang tidak betul, bobrok moral dan merendahkan martabat manusia. Jadi itu tujuan dari penganiayaan itu sebenarnya untuk mencegah kita menjalani hidup yang saleh, ya kan, mengambil firman dari dalam diri kita, ya kan, gitu. Nah, bagaimana kita bersikap benar dalam menghadapi penganiayaan? Kita harus mengetahui apa yang Alkitab katakan tentang penganiayaan. Itu kan, ketahui apa yang Alkitab katakan mengenai penganiayaan. Jangan heran kalau kita dianiaya karena firman dan Yesus ada di dalam diri kita. Ya kan, jadi kita jangan heran dengan itu bahwa kita akan mengalami, tapi kita tahu bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Kita harus mengetahui apa yang Alkitab katakan tentang penganiayaan. Terus kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita sehingga penderitaan itu akan terasa ringan. Ya kan? Jadi di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirlah kami semakin merosot, kan capek ya kan. Namun manusia batinnya kamu diperbaharui dari sehari ke sehari, ya kan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kemuliaan yang kekal yang melebihi dari segala-galanya yang kita derita. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya kan, artinya penderitaan kita ringan. Kita memandang kepada kekekalan. Ya kan, bukan apa yang di depan mata kita. Jadi nanti kelak kita akan menang karena kita apa? Kita memandang kepada Yesus, kekekalan, bukan memandang kepada situasi kita pada saat ini. Ya kan? Jadi itu kita harus tahu bahwa kan kalau kadang-kadang kita bilang kenapa sih banyak ini, kita harus selalu melalui gitu, padahal kita udah hidup benar ya kan. Tapi kan sebenarnya kita harus tahu bahwa Tuhan tuh berjanji untuk selalu menyertai kita, kan aku selalu menyertaimu. Nah kita harus pegang janji itu, ya kan. Dan Tuhan mau kita melangkah, ya kan, untuk mendapatkan kekekalan itu, gitu loh. Jadi apa yang kita tahu mengenai penganiayaan, kita harus tahu, kita harus baca Alkitab mengenai tentang penganiayaan, dan juga tahu bahwa Tuhan itu benar-benar selalu menyertai kita.
Ya kan? Jadi penderitaan kita akan merasa ringan. Ya kan? Dan next slide. Nah, kita juga perlu menolong mereka yang mengalami penganiayaan. Karena di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 5, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih, Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesesakan Kristus, demikian pula Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi kita harus juga bisa memberikan penghiburan, menolong orang-orang yang mengalami penganiayaan juga. Ya kan, jadi kita saling berbagi, saling menguatkan. Ya kan, sehingga kita bisa melampauinya. Jadi itu yang inti dari pengajaran ini. Seandainya kita mengalami penderitaan dan penganiayaan dalam hidup kita, kita harus perhatikan, bertanya apa yang menyebabkan penderitaan kita. Apakah ini karena kesalahan saya, kedagingan saya, apakah karena iman saya, ya kan? Jadi kita harus bisa membedakan. Introspeksi diri itu juga saran dari Paulus. Dengan mengintrospeksi diri, kita bisa mengalami pertumbuhan rohani di dalam diri kita. Jadi kita harus tahu ini penganiayaan kita nih karena ulah kita, atau karena benar-benar karena iman kita, ya kan? Kita kena penganiayaan. Gitu. Jadi itu harus bisa introspeksi diri. Jadi jangan semua penderitaan kita dianggap itu aniaya karena iman kita, enggak juga. Ya kan, kadang-kadang ada yang ada kedagingan, ya kan, kadang-kadang karena kesalahan kita sendiri. Gitu. Jadi itu selalu harus introspeksi diri. Dan kita juga bisa menolong orang lain, ya kan. Bahwa kalau misalnya kita dengerin cerita, oh ternyata orang ini, kita bisa bilang, oh itu karena kelakuan kamu sendiri, ya kan. Kalau kita apa yang kita tabur, kita tuai, ya, gitu kan. Misalnya kita menabur mencuri, kita masuk penjara, gitu. Ya kan? Kita itu bukan penganiayaan karena iman, itu penganiayaan karena kesalahan kita sendiri, perbuatan kita sendiri, gitu. Itu mengenai penganiayaan. Nah, ini topik di level 3 pelajaran 6, di mana kita berbicara mengenai raja dan kerajaannya. Kalau berbicara tentang raja dan kerajaannya, kita harus melihat ke dalam Alkitab. Ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang kerajaannya. Seringkali ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, kan selalu begitu kan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan berkali-kali, dan kita bisa baca di Matius 4 ayat 17. Yesus memberitakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tidak hanya Yesus saja, ya kan? Tapi Yohanes Pembaptis pun mengatakannya di Matius 3 ayat 2, ya kan? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 5 dan 7, murid-muridnya juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan pesan itu. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Di ayat ini dikatakan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakan kerajaan surga sudah dekat. Nah, jadi itu perintah loh. Ya kan, murid-murid Tuhan Yesus diperintahkan untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Waktu Yesus mati, bangkit, tidak pernah dia berhenti memberitakan ini setelah kebangkitannya. Dulu kita pikir bahwa setelah Yesus mati dan bangkit, dia tidak akan memberitakan ini lagi, ya kan, mengenai kerajaan surga. Tapi pesan ini tetap diberitakan setelah kebangkitannya. Itu juga ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dari dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup selama 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi di sini terlihat bahwa
Yesus tuh konsisten memberitakan pesan Injil ini, ya kan, tentang kerajaan Allah, the message of kingdom of God. Yang luar biasanya ketika ia bangkit ke surga, murid-muridnya pun memberitakan pesan ini. Itu oleh Filipus di Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya. Jadi setelah memberitakan mengenai Injil kerajaan Allah, murid-muridnya itu percaya dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Dan di Kisah Para Rasul 19 ayat 8, Paulus setelah dia mengalami banyak pertentangan dalam pelayanannya, dia tidak berhenti-hentinya memberitakan tentang kerajaan Allah. Paulus berkata, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah-rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaan, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Di Kisah Para Rasul 28 ayat 30-31 dikatakan, Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang datang kepadanya, dan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Jadi dia preach the gospel, the kingdom, tapi juga teaching tentang Tuhan Yesus Kristus, memberitakan kerajaan dan mengajarkan tentang Yesus Kristus. Jadi pesan tentang kingdom ini berkali-kali diberitakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga, bahkan setelah Yesus naik ke surga, ya kan? Dan juga pesan ini diberitakan oleh gereja mula-mula, ya kan, yang gereja mula-mula tuh yang di Efesus, ya kan. Nah, kenapa penting? Kenapa kita harus belajar bahwa Tuhan Yesus melakukannya dan memerintahkannya untuk memberitakan pesan tentang kingdom ini? Kenapa? Ya kan? Kenapa pesan ini harus sampaikan berulang-ulang? Tuhan Yesus yang melakukannya dan Tuhan Yesus memerintahkan semua muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Bukankah kita juga murid-muridnya? Kalau kita ada murid-muridnya, maka kita juga harus tahu betapa pentingnya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Itu ada 3 alasan yang menyatakan bahwa ini adalah pesan penting. Alasan pertamanya, kita harus sadar bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, itu Allah kita. Tapi dia juga Raja. Bukan hanya Raja, tapi dia juga Tuhan. Bukan Tuhan saja, tapi dia juga Tuan. Ya kan? Perbedaannya apa? Jadi banyak ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Tapi ayat fondasinya adalah Kolose 1 ayat 15 dan 18. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi ini ayat fondasinya. Di ayat 17 dikatakan ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, di sini dikatakan keutamaan Kristus. Nah, bagi kita tidak ada masalah karena kalau kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Tapi jangan take it for granted. Ya kan? Kalau Anda tidak percaya, maka Anda sesat. Ya kan? Anda perlu tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Yesus Kristus adalah Raja, karena Dia berkuasa atas singgasana dan pemerintahan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga Tuan. Kita harus menyadari pesan ini. Berita tentang kerajaan Allah harus disampaikan secara luas dan jelas sehingga orang dapat mengerti. Kita bicara bukan mengenai kehidupan sekarang, tapi mengenai kehidupan alam semesta. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Raja dan penguasa atas segala-galanya. Itu harus diberitakan, karena kalau tidak akan muncul pengajaran-pengajaran yang berusaha untuk menyesatkan.
Jadi Yesus adalah penguasa dari alam semesta, ya kan? Yesus juga adalah raja dari atas segala raja-raja yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semua raja-raja pemimpin dunia ini yang tidak mengenal Yesus mungkin tidak akan mengatakan itu, namun tidak mematahkan bahwa Yesus adalah raja atas semua, termasuk mereka yang tidak mengenal Dia. Ya kan? Jadi itu secara itu adalah itu. Jadi jika kita pun punya kesempatan berjumpa dengan seorang pemimpin yang tidak tahu akan Tuhan dan kerajaannya, kita harus memberitakan itu juga, ya kan? Jadi saya juga di tempat saya bekerja, jadi saya sharing. Jadi saya suka kirim firman, ya kan, mengenai firman-firman yang saya yang membangkitkan semangat, ya kan, memerdekakan. Jadi saya kirim itu kepada staff-staff, ya kan, pagi-pagi good morning, terus saya kasih narasinya, ya kan. Jadi walaupun itu, jadi itu akhirnya mereka mulai membalas, ya kan, karena saya pikir fundamental adalah itu. Jadi even kita dalam melakukan pekerjaan, saya dulu pernah di perusahaan di mana tuh banyak sekali yang perlu diperbaiki, ya kan. Tapi akhirnya saya menaruh value, tapi value dari Alkitab, ya kan, yang untuk supaya kita mengerti, ya kan, sehingga kita bisa bekerja sama, ya kan, dengan baik, saling menghargai di situ, ya kan. Jadi saya mulai kayak memberitakan mengenai Yesus, ya kan, mengenai Tuhan Yesus Kristus, ya kan. Jadi kita kalau berjumpa orang juga kita, jadi pengalaman di kita Parakhu 24 ayat 24 di situ, Paulus setiap kali berjumpa dengan seorang pemimpin, apa itu raja, pangeran atau apapun, Paulus tidak pernah lupa untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya kan? Dan setelah beberapa hari datanglah Felika bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Jadi kisah para rasul 24 ayat 24, ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengarkan daripada dia tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felika menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggilkan engkau lagi. Dan Paulus berani berbicara tentang kebenaran penguasaan diri dan penghakiman. Ini semua berbicara tentang karakteristik daripada kerajaan. Jadi kepada setiap pemimpin kita perlu memberitakan pesan ini. Itu tugas dan perintah Tuhan Yesus, ya kan? Jadi kepada itu kita harus memberitakan ini mengenai kerajaan. Kisah para rasul 26, kepada Agripa pun Paulus yang mengatakan hal yang sama. Paulus memberitakan hal yang sama kepada pemimpin-pemimpin, memberitakan kebenaran ini. Ini bukan hanya sesuatu yang kita lakukan dalam gereja, namun kita harus memberitakan ini kepada semua orang yang kita jumpai, ya kan? Bahwa kerajaan surga itu sudah dekat, ya kan? Sebenarnya sudah datang, ya kan, dan harus diberitakan. Apakah mereka menerima atau tidak, itu sisi yang lain, sisi kedua. Tugas kita memberitakannya, ada loh kerajaan Allah yang memerintah sekarang ini, atas yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yesus Kristus adalah Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya adalah Lord, dengan huruf L besar. Sebenarnya kata Lord itu dalam bahasa Inggrisnya terjemahkan ke bahasa Indonesia itu bukan Tuhan, tapi Tuan, ya kan, dengan L kecil. Tapi karena kita merujuk pada Yesus Kristus, maka kita memanggilnya Tuhan, ya kan? Maksudnya begini, kalau Anda berbicara tentang kerajaan, seorang raja itu dimanapun kerajaan itu, ia adalah tuan, ya kan? Tuan atas penduduknya, betul dong, ya kan? Dan dia juga tuan atas harta benda yang ada di bawah kekuasaannya. Seorang raja bukan hanya raja saja, tapi dia juga tuan. Artinya tanah-tanah di kerajaan itu adalah milik raja. Jadi Yesus Kristus itu bukan Tuhan, tapi juga tuan. Dia adalah pemilik dari seluruh yang kita ada di dunia ini. Jadi itu milik Yesus. Kita adalah pengelolanya, ya kan?
Jadi di Amsal 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya penduduk kan. Dia yang punya bumi serta segala isi lainnya termasuk penduduknya. Kita ini hambanya. Setiap kerajaan penduduknya harus tunduk kepada rajanya, dan mereka penduduk adalah hamba dari raja itu. Harta kerajaan, ala kekayaan itu adalah milik raja. Yesus Kristus mempunyai bumi dan segala isinya serta yang diam di dalamnya. Jadi kita adalah sebenarnya hamba-hamba Tuhan. Kita adalah pengelola yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi jika ada permasalahan dengan harta milikmu, berdoalah, ya kan? Jangan bertengkar, ya kan? Jadi kan kadang-kadang kita kan, wah kalau ribut sama orang, ini punya gua, dia punya ini kan. Tapi kadang-kadang kita harusnya bisa berdialog dengan baik dan juga bisa menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, itu tanah saya kok diambil ya orang itu. Tapi kalau Tuhan itu Tuhan kalau Tuhan tunjuk saya sebagai pengelolanya, bahwa tanah itu akan kembali lagi kan. Jadi kita harusnya dengan itu, tapi jangan gontok-gontokkan sampai, ya kan? Jangan Yesus itu Allah, Raja dan Tuhan. Kita juga bukan milik kita lagi. Ingat gak? Hidup kita bukan aku lagi. Iman kita, itu kan Paulus yang mengerti pesan itu. Ya kan, jadi hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi pesan kerajaan itu penting. Ya akan merubah semua paradigma dan cara kita berpikir. Ya kan? Jadi mengenai pribadi Yesus Kristus itu. Alasan kedua, kenapa kita perlu memberitakannya. Ya kan, tadi alasan pertama kan karena ini Tuhan yang pemilik alam semesta. Alasan kedua adalah di 1 Yohanes 2. Ya kan? Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Kenapa pesan kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia? Karena dunia ini sedang lenyap, it's going away. Ini dikasih tahu 2000 tahun yang lalu, ya kan, bagaimana sekarang, ya kan? Jadi karena kita memasuki pelayanan akhir zaman, ya kan? Nah, berita terkait mengenai dunia sedang lenyap, ya kan? Itu artinya kita harus berjaga-jaga, kita harus benar-benar mengerti, ya kan? Karena orang yang tidak peduli itu sama seperti dengan Sodom dan Gomora. Karena akhir zaman itu sama dengan Sodom dan Gomora, ya kan? Seperti Nuh waktu itu memberitakan bahwa akan ada kiamat, tapi orang nggak percaya, ya kan? Berapa lama Nuh menyebarkan itu? 100 tahun. Dia turun naik dari bahtera, dia lagi bangun bahtera kan, dia memberitakan itu. Yang percaya cuma 8 orang, ya kan? Jadi betapa itu kalau yang tingginya, dalamnya, ya kan, lebarnya kasih Tuhan, yang akan sabar menanti, ya kan? Untuk supaya orang tuh semua selamat. Jadi kalau kita mengerti akan jalan-jalan Tuhan, maka akan ada damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu di Roma 14 ayat 17. Itulah 3 alasan kenapa pesan kerajaan perlu diberitakan. Kerajaan Allah itu nyata, sudah ada, sudah datang, tapi belum nampak. Karena Tuhan Yesus belum datang, belum bawa kerajaannya, belum duduk di tahtanya, ya kan? Tapi kerajaan sudah ada sejak Yesus Kristus datang pertama kali dan membawa kerajaan itu, tapi belum bisa memperluasnya. Karena apa? Karena dia belum mati, belum bangkit, dan tidak ada seorang yang belum yang lahir baru, ya kan? Tetapi sekarang kan sudah banyak orang yang lahir baru, dan kerajaan itu sudah ada dan bisa diperluas,
ya kan, maksudnya bisa disebarkan. Kerajaan itu sudah ada, ya kan, tapi belum nampak, tetap belum nampak kan? Untuk yang kedua kalinya. Di Lukas 17 ayat 20 sampai 21, orang-orang Farisi bertanya. Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah akan datang? Jawab Yesus, kerajaan Allah akan datang, tapi tidak dalam tanda-tanda yang dapat kamu lihat dengan matamu. Orang tidak akan berkata-kata, kerajaan Allah ada di sini dan ada atau ada di sana. Kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu dan di dalammu. Kerajaan Allah sudah ada, tapi tidak nampak. Jadi maksudnya kita memberitakan kerajaan Allah sudah datang, ya kan? Nggak nampak, nggak kelihatan, nggak visible, tapi ada. Kitalah yang harus membuat itu nyata, ya kan? Dan visible lewat apa? Manifestasi yang kita lakukan daripada kuasa kerajaan Allah. Kita kan punya otoritas, ya kan? Engkau akan terima kuasa dan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kerajaan Allah sekarang bukan hanya diberitakan, tapi harus dimanifestasikan. Jadi orang perlu melihat demonstrasi dari kerajaan Allah, kesembuhan, ya kan, berdoa mengusir, ya kan, itu kan suatu demonstrasi, ya kan. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada, tapi nggak visible, ya kan. Jadi sekarang bukan hanya memberitakan, tapi kita harus bisa memanifestasikannya juga. Ya kan? Di 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Inilah kenapa orang Kristen agak sedikit reluctant untuk memberitakan pesan ini, karena mereka harus memperagakannya. Kebanyakan kita tidak mempunyai keyakinan bahwa kita dapat mendemonstrasikannya. Itulah sebabnya kebanyakan orang Kristen kalau tidak dimuridkan, mereka tidak mengerti akan hal itu. Ya kan, itulah tujuan dari mukjizat kuasa Roh Kudus yang Tuhan ingin kita lakukan atau mendemonstrasikannya. Jadi sebenarnya itu tujuannya. Ya kan, kita harus sekarang bisa tidak hanya memberitakan tapi mendemonstrasikannya. Kita bisa menyembuhkan orang sakit, gitu kan. Jadi dalam Markus 10 ayat 7 dan 8 berkata, pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dan di ayat berikutnya, manifestasikan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Dan kan ada terus ada itu kan. Ini bentuk manifestasi kerajaan Allah, karena kerajaan Allah tidak visible. Peragakan kuasa. Siapa perlu didoakan, kita doain. Ya kan, siapa perlu doa kesembuhan, kita doakan. Ya kan. Pesan ini penting, banyak pengkhotbah tapi sedikit yang dapat memanifestasikan kerajaan Allah atau kuasanya. Bukan hanya mengajarkan healing, tapi mempraktekannya. Memanifestasikan kuasanya itu perintah Tuhan. Dunia ingin melihat bukti nyata bahwa kerajaan surga itu sudah datang. Ya kan, kesimpulannya kita tidak sedang berusaha membawa orang masuk ke dalam surga. Kita sedang memperluas kerajaan surga di dunia. Jadi jangan nakut-nakutin orang, ya kan, tapi beritakan bahwa kerajaan Allah sudah datang dan apakah engkau mau menjadi bagian dari kerajaan itu. Dan hidupmu akan berubah sekarang ini di bumi karena kerajaan surga sudah datang dan kita adalah perwakilannya. Jadi itu yang dibilang, ya kan? Karena Tuhan juga gitu kan, dia berkeliling ke semua kota, desa, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, yang memberitakan Injil dan juga serta melenyapkan segala penyakit. Atalah itu adalah manifestasi daripada kuasa. Gitu. Jadi kenapa kita harus memberitakan kerajaan surga? Ya. Sulaiman doang putih. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk sharing yang sudah disampaikan Ibu Astri Tuhan. Kami percaya Bapak setiap benih yang sudah disampaikan itu boleh bertumbuh dalam hati kami Bapak, sehingga berbuah lebat Tuhan, menghasilkan sampai 100 kali lipat. Terima kasih Bapak untuk setiap kebenaran yang sudah disampaikan, karena kebenaran ini yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.